Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sedikit info kawan, tanggal 13 Sabtu besok sudah dimulai lagi seri keempat dari Chess Champion Tour dengan tema Magnus Carlsen Invitational yang akan berlangsung selama 9 hari dengan 16 pemain. Untuk detailnya turnamen ini akan kita bahas lagi saat turnamen sudah berlangsung, dan untuk video kali ini kawan, kita akan coba ulas dari permainan Hikaru Nakamura dengan Immortal Queen Sacrifice-nya saat berhadapan dengan Boris Gelfand pada turnamen World Championship Team tahun 2010 kawan. Nakamura masuk tim Amerika dan Boris Gelfand masuk tim Israel. Dan kita langsung saja ke atas papan. Boris Gelfand mengawali permainan dengan pion D4, Nakamura kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion E4, dan pion D6. Nakamura bermain dengan King's Indian Defense. Kuda putih F3, Nakamura rokade, gajah putih E2, dan pion E5. Pion E5 ini merupakan langkah biasa kawan dalam permainan King's Indian Defense. Tujuannya untuk memecah struktur pion putih di petak pusat. Tapi di sini tantangan hitam ditolak oleh Boris Gelfand. Dia memilih untuk rokade pendek. Pada posisi ini kawan, bila putih menerima tantangan hitam dengan langkah pion D pukul pion E5, mungkin putih terlihat mendapatkan pion gratis. Tapi bila diteruskan, materi akan tetap berimbang kawan. Dan putih tak dapat kompensasi apapun, baik materi maupun posisi. Materi dan posisi masih akan tetap seimbang. Oleh karena itu kawan, pada posisi ini biasanya hitam atau putih tidak melakukan pertempuran pion di petak pusat. Dan bila pada posisi seperti ini, putih memainkan pion maju ke petak D5, akan kita dapati variasi Petrosian System dari King's Indian Defense. Tapi Boris Gelfand memilih langkah rokade pendek dan dilanjut oleh Nakamura dengan kuda C6. Ini adalah lajur utama atau mainline dari variasi klasik King's Indian Defense. Pion D5 mengancam kuda ke E7, kuda putih ke D2. Mungkin pada posisi ini kawan, langkah kuda ke E1 merupakan langkah yang paling populer bagi putih di langkah atau di posisi ini. Tapi Boris Gelfand membuat langkah perbedaan dengan langkah kuda ke D2. Kuda hitam ke E8, mengosongkan lajur di depan pion ini untuk persiapan pion F5. Dan dibalas oleh Gelfand dengan pion B4. Seperti diketahui kawan, bahwa dalam permainan King's Indian Defense, biasanya kedua pemain akan menyajikan pertempuran di beda sisi. Hitam biasanya akan langsung menerobos pertahanan putih di sayap raja, sedangkan putih akan menerobos pertahanan hitam di sayap menteri. Dan bila masing-masing pemain berhasil menerobos baik di sayap raja ataupun di sayap menteri kawan, hitam akan mendapatkan skakmat di sayap raja, sedangkan putih akan mendapatkan kompensasi berupa pion yang promosi ataupun berupa material di sayap menteri nanti. Tapi kita lihat saja siapakah yang lebih cepat untuk menerobos pertahanan masing-masing. Nakamura melanjutkan dengan rencana mendorong pion F5, tapi tidak direspon oleh putih. Putih memainkan pion C5. Masing-masing pemain meneruskan rencananya kawan. Putih meneruskan langkah atau serangan di sayap menteri, sedangkan hitam meneruskan rencana di sayap raja, dan Nakamura melanjutkan dengan langkah kuda F6. Jika pada posisi ini kawan, putih menerima tantangan hitam dengan pion E pukul pion F5, maka akan dipukul balik oleh pion G. Hitam tetap akan membuka lajur G bagi betengnya nanti yang akan digeser ke petak F7 dan kemudian akan digeser kembali ke petak G7. Dan tentunya nanti hitam akan mempunyai struktur rantai pion yang cukup solid di diagonal ini. Oleh karena itu pada posisi ini Gelfand memainkan pion C5 untuk ekspansi di sayap menteri. Kuda hitam F6, pion F3 untuk memperkuat posisi pion E4-nya, dan pion didorong ke F4, membentuk struktur rantai pion yang cukup solid di diagonal gelap ini. Begitu juga dengan putih mempunyai rantai pion yang cukup solid di diagonal putih. Dan disinilah kawan-kawan menariknya permainan King's Indian Defense. Pertarungan di petak pusat sangat jarang terjadi.
permainan akan berfokus pada sayap masing-masing. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Boris Gelfand memainkan kuda C4. Pion G5 lanjut Nakamura terus melakukan ekspansi di sayap raja. Pion A4 balas Boris Gelfand, kuda G6, gajah A3, dan beteng naik ke F7. Dan langkah beteng ke F7 oleh Nakamura ini tujuannya banyak kawan, untuk menghandle atau membackup pertahanan di baris ke-7 ataupun juga bisa digeser nanti ke lajur G, memberikan tekanan pada lajur G yang langsung mengarah ke Raja Putih. Boris Gelfand melanjutkan dengan langkah B5. Pion D pukul pion C5, akhirnya Nakamura membuka lajur pusat. Dipukul balik oleh gajah, dan sekarang pion H5 lanjut Nakamura. Pion A5, pion G4 menantang pion F3, tantangan ditolak oleh Boris Gelfand memainkan pion B6. Dan Nakamura pun juga membalas dengan langkah pion G3, terus mendorong pionnya merangsek ke arah pertahanan Raja Putih. Dan Boris Gelfand menggeser rajanya ke H1. Pada posisi seperti ini, mungkin sebagian pemain putih akan berpikir memainkan pion H3 merupakan langkah yang cukup aman, membuat pertahanan yang solid bagi Raja Putih. Tapi variasi pion H3 ini malah membuat hancur lebur pertahanan putih di sayap raja ini kawan. Kenapa bisa begitu? Coba kita visualisasikan kawan-kawan apabila putih memainkan pion H3. Hitam tidak akan segan-segan melakukan langkah pengorbanan gajah pukul pion kawan. Setelah dipukul balik oleh pion, menteri bergeser ke C8 mengincar pion H3. Bila di backup oleh raja di petak G2, maka hitam melanjutkan kuda H4 skak. Dan selanjutnya menteri hitam akan pukul pion H3 dan di beberapa langkah berikutnya bila putih salah melangkah akan terjadi skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini Boris Gelfand hanya menggeser rajanya ke H1. Berharap hitam akan pukul pion H2 dengan pionnya. Ini akan membuat rajanya cukup aman di depan pion hitam sendiri. Dan langkah pion pukul pion H2 ini akan sedikit menunda serangan hitam di sayap raja dan akan memberikan tempo bagi putih untuk mengembangkan serangan di sayap menteri. Tapi Nakamura mestinya memperhitungkan langkah ini kawan, tidak melakukan langkah pion pukul pion. Dia bermain dengan gajah ke F8 menantang pertukaran gajah petak gelap. Juga mengosongkan petak bagi betengnya untuk digeser ke petak G7 memberikan tekanan langsung pada lajur G ini. Boris Gelfand menolak pertukaran gajah gelap, mendorong pion D6. Dan Nakamura melanjutkan dengan pion A pukul pion B6. Bila putih melanjutkan pion A pukul pion B6 kawan, hitam akan melemparkan betengnya beradu dengan beteng putih. Karena beteng hitam A8 ini merupakan beteng yang cukup jelek posisinya kawan, jadi kemungkinan besar bila putih melanjutkan dengan langkah pion pukul pion, beteng hitam akan pukul beteng putih. Boris Gelfand menahan diri untuk langkah pion pukul pion, memilih menarik mundur gajahnya ke G1, dan Nakamura melanjutkan langkah kuda ke H4. Dan Boris Gelfand merespon dengan langkah beteng ke E1. Mengosongkan petak bagi gajah untuk memperkuat posisi pionnya nanti di petak G2 ini. Tapi sebelum sempat di backup oleh gajahnya kawan, Nakamura mengorbankan kuda pukul pion G2. Langkah pengorbanan ini tidak diterima oleh putih. Dia memilih langkah pion pukul pion C7 mengancam menteri. Dan berharap hitam melakukan pertukaran menteri di langkah berikutnya. Tapi sayangnya Nakamura tidak memilih langkah itu kawan. Memilih langkah kuda pukul beteng dan akan diikuti dengan pion maju ke G2 skakmat. Jadi tidak ada kesempatan lagi bagi putih untuk menukarkan menterinya. Terpaksa menteri pukul kuda dan kembali Nakamura membuat langkah pengorbanan pion G2 skak. Tak ada pilihan lain bagi Raja Putih pukul pion dan beteng digeser ke G7 skak. Raja kembali ke H1 dan sekarang Nakamura meninggalkan menterinya dengan gajah ke H3. Menawarkan menterinya secara gratis, tapi jika menteri ini dipukul pion, maka ancaman skakmat oleh gajah di G2 pun tak terhindarkan. Ancaman skakmat ini diantisipasi oleh gajah di F1 beradu dengan gajah petak terang putih,
Tapi Nakamura kembali menawarkan menterinya secara gratis di petak D3. Bila gajah putih pukul menteri hitam, gajah hitam ke G2 skak mat. Posisi menteri hitam ini juga membidik atau mengincar pion F3 untuk skak mat raja putih. Dan juga mengancam kuda C4 ataupun kuda C3. Kira-kira langkah bertahan apa yang paling bagus yang bisa dilakukan oleh putih di posisi ini kawan? Boris Gelfand melangkahkan kuda pukul pion untuk melindungi pion F3-nya serta menyerang menteri. Kembali, Nakamura menawarkan menterinya secara gratis kawan. Dia memilih langkah gajah pukul gajah. Kembali bila kuda pukul menteri, gajah akan ke G2 skak mat. Terpaksa, Boris Gelfand pukul gajah dengan menteri menawarkan pertukaran menteri. Tapi Nakamura memilih langkah menteri pukul kuda C3 memberikan ancaman pada kuda, pion C7 serta pion A5. Dan Boris Gelfand tidak memindahkan kudanya, lebih memilih menyelamatkan atau membackup pionnya dengan beteng di C1. Menteri pukul kuda, pion promosi menteri dipukul beteng, beteng pukul beteng, dan Nakamura memainkan menteri ke E6. Di sini kawan, di langkah ke-33, Boris Gelfand menyerah. Langkahnya masih cukup panjang kawan-kawan dari ancaman skak mat, tapi pada posisi seperti ini sudah tidak bisa diharapkan lagi oleh putih untuk memetik kemenangan ataupun memetik hasil seri. Karena pada posisi seperti ini kawan, hitam mempunyai ancaman pada beteng, pada pion A5 ataupun langkah pengorbanan kuda pukul pion E4. Nanti setelah dipukul balik oleh pion, menteri hitam akan pukul pion untuk skak raja, dan bila di backup oleh menteri, maka menteri pukul menteri skak mat. Mungkin apabila dilanjutkan, putih akan menjawab dengan beteng ke C2 untuk membackup pertahanan atau petak G2. Simple, hitam akan melanjutkan langkah pion pukul pion. Dan saya rasa sampai di sini tidak perlu lagi dilanjutkan langkah-langkahnya hingga usai kawan. Sudah terlihat posisi atau materi hitam pun sudah unggul di posisi ini. Itulah kawan-kawan permainan yang cukup cantik dari Hikaru Nakamura. Perlu diketahui kawan bahwa Nakamura mungkin satu-satunya pemain di era ini yang sangat expert atau sangat ahli dalam permainan Kings Indian Defense. Dia sudah beberapa kali menggunakan Kings Indian Defense ini untuk mengalahkan pemain top dunia lainnya. Semoga permainan Nakamura tadi kawan memberikan inspirasi dan referensi bagi kawan-kawan dalam memainkan Kings Indian Defense. Dan tentu saja bisa menghibur kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.